Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karel dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan NIM 2201072020 dan absen 14. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi dari tugas perbankan dengan judul materi pengenalan kredit dan analisis. Pengertian kredit. Kredit berasal dari kata Italia, yaitu credere, yang artinya kepercayaan. Kepercayaan yang maksud adalah kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Adapun tujuan dari kredit, yang pertama yaitu kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Yang kedua, kredit produktif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal dan aktiva tetap. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kredit likuiditas, yaitu kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Yang ketiga, fungsi kredit. Yang pertama itu menjadi motivator dalam dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang kedua yaitu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, memperlancar arus barang dan arus uang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dana yang ada. Kelima, meningkatkan daya guna atau utility barang. Keenam, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Ketujuh, memperbesar modal kerja perusahaan. Kedelapan, meningkatkan income per kapita masyarakat. Dan terakhir, kesembilan, mengubah cara pikir atau tindakan masyarakat untuk lebih ekonomis. Selanjutnya itu unsur-unsur kredit. Yang pertama, kreditor. Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Yang kedua, debitur. Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga, kepercayaan. Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Keempat, kesepakatan. Kelima, jangka waktu. Enam, risiko. Dan yang terakhir, balas jasa. Selanjutnya adapun jenis kredit. Yang pertama dari segi kegunaan. Bagian pertama yaitu kredit investasi. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang reality lebih lama, dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. Berikutnya kredit modal kerja. Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Yang kedua dari segi tujuan kredit. Kredit produktif. Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
Berikut kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Kredit ini diberikan ke nasabahnya dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya kartu kredit, kredit perumahan, kredit mobil, kredit multiguna, dan lain-lain. Berikutnya itu kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. Berikutnya ketiga dari segi jangka waktu. Kredit jangka pendek. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang kedua, kredit jangka menengah. Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun kredit. Jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Yang ketiga, kredit jangka panjang. Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan bisa juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Yang keenam, berikutnya itu prinsip pemberian kredit. Yang pertama, karakter. Karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan yang membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Penilaian atas karakter debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Yang kedua, kapasiti. Kapasiti atau kapasitas mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, kapasiti berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Yang berikutnya itu kapital. Informasi mengenai besar kecilnya modal atau yang disebut dengan kapital perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksudkan di sini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Keempat, kolateral. Kolateral atau jaminan kredit merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Yang kelima yaitu condition. Yang dimaksud condition di sini adalah keadaan perekonomian secara umum, di mana masyarakat tersebut ditinggal. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha. Berikutnya itu aspek-aspek penilaian kredit. Pertama, aspek hukum. Yang dinilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang dinilai dari aspek pemasaran dalam penilaian kredit adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow daripada keuangan perusahaan. Keempat, aspek teknis dan operasi. Membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang dipergunakan. Yang kelima, aspek manajemen. Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Yang terakhir, keenam, aspek sosial ekonomi. Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Baik,
baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kredit. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.